Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi Teknologi Informasi Pedagang Elektronik. Perkenalkan, nama saya Anissa Bisa Fitri dengan NIM 1903020074 dengan dua rekan saya, Nur Afifa Awaliyah dengan NIM 1903020076, Ahmad Dimas Muhajirin dengan NIM 1903020080. Sistem Informasi Manajemen. Sistem informasi manajemen adalah sekelompok atau sekumpulan proses di mana data dapat diolah, dianalisis, dan ditampilkan supaya data tersebut menjadi berguna untuk kebutuhan pengambilan suatu keputusan. Tahapan proses manajemen. Tahap pertama, yaitu perencanaan. Proses yang pertama merupakan tahap formulasi yang disusun secara terperinci untuk mencapai tujuan akhir dan termasuk ke dalam aktivitas manajemen. Tahapan kedua, yaitu pengendalian. Tahap yang kedua masuk ke dalam proses pengendalian, di mana setelah rencana berhasil dibuat, selanjutnya masuk pada proses implementasi rencana tersebut. Tahap ketiga, yaitu pengambilan keputusan. Tahap yang terakhir akan dilakukan proses pemilihan di antara berbagai alternatif pilihan. Tujuan sistem informasi manajemen. Menurut Rusdiana dan Irfan tahun 2014, tujuan sistem informasi manajemen diantaranya adalah menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perhitungan harga pokok jasa, produk, dan tujuan lain yang diinginkan manajemen, menyediakan informasi yang digunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Manfaat sistem informasi manajemen. 1. Manajer dapat membandingkan hasil kinerja yang telah direncanakan serta dapat menganalisis kelemahan dan kekuatan dalam kinerja dan rencana bisnis. Kedua, seorang manajer juga dapat memiliki kemampuan untuk menerima umpan balik dari kinerja dari bisnis yang dijalankan. Yang ketiga, manajemen mendapatkan gambaran umum dari setiap operasi yang dilaksanakan. Banyak keputusan yang dialih tugaskan dari manajemen atas menuju ke level organisasi yang lebih tinggi, dengan memperhatikan faktor pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. 5. Organisasi dapat memaksimalkan manfaat dari investasi dengan cara melihat dan mengidentifikasi apakah sistem dan informasi berfungsi dengan semestinya atau tidak. 5. Perusahaan dapat mendorong proses peningkatan alur kerja sehingga menghasilkan penyelarasan terhadap proses bisnis yang lebih baik dengan kebutuhan setiap pelanggan. 6. Meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia sehingga dalam sistem unit kerja dapat lebih sistematis dan terorganisir. Inteligensi atau kecerdasan diartikan dalam berbagai dimensi oleh para ahli. Donald Steiner, seorang psikolog, menyebut inteligensi sebagai suatu kemampuan untuk menerapkan pengetahuan yang sudah ada untuk memecahkan berbagai masalah. Tingkat inteligensi dapat diukur dengan kecepatan memecahkan masalah-masalah tersebut. Macam-macam inteligensi. 1. Inteligensi terikat dan bebas. 2. Inteligensi menciptakan atau kreatif dan meniru atau eksekutif. 3. Kecerdasan intelektual atau IQ. 4. Kecerdasan emosi. 5. Kecerdasan bahasa. 6. Kecerdasan sosial. Contoh inteligensi. Contoh inteligensi adalah bahwa ketika seorang anak mengamati suatu lingkungan, misalnya sebuah kebun binatang, maka itu hanya persepsi. Namun, ketika anak mulai mengklarifikasi jenis hewan yang ada, ia menghitung dan membandingkan hewan yang ada di kebun binatang. Apa yang dilakukan anak itu termasuk dalam tindakan intelijen. Faktor-faktor yang mempengaruhi inteligensi: faktor bawaan, faktor lingkungan, faktor stabilitas inteligensi dan IQ, faktor kematangan. Pengertian perdagangan elektronik atau e-commerce. Pengertian e-commerce menurut David Baum 1999 yaitu satu set teknologi dinamis, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Dengan begitu, setiap transaksi bisnis yang menggunakan akses jaringan, sistem berbasis komputer, dan antarmuka web browser yang memenuhi syarat sebagai electronic commerce.
Kebanyakan elektronik e-commerce merupakan B2B daripada B2C, tapi B2C tetap memiliki peluang untuk berkembang dan menguntungkan. Perbedaan e-business, e-commerce, dan e-government. Yang pertama, e-business mengacu pada penggunaan teknologi digital dan internet untuk menjalankan proses-proses bisnis utama dalam suatu perusahaan. Yang kedua, e-commerce adalah bagian dari e-business yang berhubungan dengan kegiatan jual beli barang atau jasa melalui internet. Yang ketiga, e-government. E-government mengacu pada penggunaan teknologi aplikasi jaringan dan internet untuk memungkinkan pemerintah berhubungan dengan masyarakat, organisasi bisnis, dan instansi pemerintah lainnya secara digital. Kategori e-commerce yang pertama, e-commerce business to consumer. Contohnya banyak perusahaan menawarkan situs web e-commerce yang menyediakan pajangan virtual dan katalog multimedia, pemrosesan pemesanan interaktif, sistem pembayaran yang aman, dan dukungan pelanggan online. Yang kedua, e-commerce business to business. Contohnya banyak perusahaan yang menawarkan situs web yang aman berisi katalog e-commerce melalui internet dan extranet untuk para pelanggan dari pengusaha dan para pemasok. Yang ketiga, e-commerce consumer to consumer. Contohnya iklan personal elektronik dari produk atau jasa untuk membeli atau menjual oleh para pelanggan di situs koran elektronik, portal e-commerce pelanggan, atau situs web personal. Keuntungan e-commerce. Yang pertama, biaya operasional berkurang. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan. Yang ketiga, memperbesar pendapatan baru. Yang keempat, meningkatkan pangsa pasar. Yang kelima, melebarkan jangkauan pasar. Resiko e-commerce. Yang pertama, kehilangan finansial secara langsung, berubahnya data finansial yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dengan cara mentransfer secara ilegal. Yang kedua, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan akibat sistem yang rusak tiba-tiba atau listrik mati, yang mengakibatkan hilangnya kesempatan bisnis dalam waktu yang tidak dapat diperkirakan. Yang ketiga, hilangnya kepercayaan dari konsumen untuk usaha pihak lain yang dapat menjatuhkan reputasi perusahaan, sehingga pelayanan menjadi salah dan kacau yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan konsumen. Yang keempat, kerugian yang tidak terduga, gangguan lain dari luar terhadap transaksi bisnis yang sedang dilakukan, sehingga konfirmasi transaksi tersebut tidak dapat diterima dengan baik. Strategi B2C pada elektronik e-commerce. Beberapa alasan pentingnya memahami bisnis B2C. Yang pertama, kebanyakan produksi dan jasa menjadi tersedia untuk pengiriman digital. Yang kedua, konsumen mengatasi keengganannya berbelanja menggunakan web. Yang ketiga, kecepatan komunikasi yang tinggi telah membuat pengiriman produk digital mudah. Yang keempat, ketakutan terhadap pencuri informasi atau seperti info kartu kredit telah digantikan dengan kepercayaan yang besar bahwa informasi rahasia akan dijaga dengan aman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.